warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang beranggotakan saya Nisa Purwanti dan teman saya Florin Khairunisa, Enang Derajat Hamka, Marian Sagani, Saria, Tresna Ayulansari, dan Tia Maraharani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Resistensi dalam Manajemen Perubahan. Faktor pendorong yang pertama, kekuatan eksternal, yaitu kekuatan yang muncul dari luar perusahaan seperti karakteristik demografis, yaitu usia, pendidikan, tingkat keterampilan, jenis kelamin, imigrasi, perkembangan teknologi, perubahan-perubahan di pasar, tekanan-tekanan sosial dan politik. Yang kedua, kekuatan internal, yaitu kekuatan yang muncul dari dalam perusahaan seperti masalah-masalah atau prospek sumber daya manusia, kebutuhan yang tidak terpenuhi, ketidakpuasan kerja, produktivitas, motivasi kerja, perilaku, dan keputusan manajemen. Tahapan perubahan menurut Raymond Giston ada 3 tahapan perubahan. Yang pertama, menetapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, mengenali hal-hal potensial yang dapat menghambat. Yang ketiga, melaksanakan perubahan. Yang pertama, menetapkan kebutuhan untuk melakukan perubahan. Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang akan digulirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata yang ingin dicapai perusahaan. Kebutuhan akan adanya perubahan dapat muncul bila ada kesenjangan antara sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, mengenali hal-hal potensial yang dapat menghambat proses perubahan. Seorang praktisi perubahan harus mampu mengenali hal-hal yang secara potensial dapat menghambat proses perubahan yang akan digulirkan oleh perusahaan. 3. Melaksanakan perubahan. Perubahan dapat diperkenalkan baik oleh para manajer yang ada di dalam perusahaan itu sendiri atau dengan menggunakan konsultan. Masing-masing pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. 4. Mengevaluasi perubahan. Untuk mengukur efektivitas perubahan, perusahaan harus membandingkan situasi sebelum dan sesudah dilaksanakannya perubahan. Beberapa indikator dapat digunakan untuk mengukur pengaruh dari perubahan tersebut, seperti produktivitas karyawan, kepuasan kerja, hasil survei pendapat karyawan, hasil penjualan, pengurangan biaya produksi, dan sebagainya. Kegagalan mengelola perubahan. Banyak kegagalan yang dialami perusahaan saat melakukan perubahan, yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Kegagalan itu terjadi akibat kesalahan-kesalahan yang dibuat saat mengelola perubahan. Seperti 1. Mengabaikan aspek manusia dalam mengelola perubahan. 2. Perubahan tidak direncanakan dengan baik. Dan yang ketiga, praktisi perubahan gagal membangun koalisi yang cukup kuat. Resistensi. Resistensi terhadap perubahan sebagai suatu reaksi emosional atau tingkah laku yang muncul sebagai respon terhadap munculnya ancaman, baik nyata atau imajiner bila terjadi perubahan pada pekerjaan rutin. 4 bentuk resistensi menurut Judson tahun 1991. Pertama, resistensi aktif, misalnya sabotase, memperlambat kerja. Kedua, resistensi pasif, misalnya bekerja sesedikit mungkin, tidak ingin mempelajari tugas baru. Yang ketiga, reaksi yang tidak dapat dibedakan atau bekerja hanya berdasarkan perintah, kehilangan minat terhadap pekerjaan. Dan yang keempat, penerimaan, misalnya mau bekerja sama atau antusias. Penyebab resistensi menurut Robbins tahun 2000 dan Kreitner dan Kinnicky tahun 2001. A. Kebiasaan. B. Ketakutan terhadap munculnya dampak yang tidak diinginkan. C. Faktor-faktor ekonomi. D. Tidak adanya kepercayaan dalam situasi kerja. E. Takut mengalami kegagalan. F. Hilangnya status atau keamanan kerja. G. Tidak ada manfaat yang diperoleh dari perubahan. Hambatan individu untuk berubah, ketidaknyamanan ekonomis bagi orang-orang dengan kinerja rendah. Perubahan dapat menyebabkan ketidakpastian dan berdampak negatif pada kelangsungan masa depannya. Ketakutan atas hal yang tidak diketahui merupakan gangguan atas pola yang sudah mapan yang dapat berakibat pada perpindahan unit kerja dan perubahan sistem kerja sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Ancaman pada hubungan sosial, perubahan organisasi dapat mengancam integritas persahabatan kelompok dan merusak tatanan hubungan sosial yang diharapkan. Iklim ketidakpercayaan terjadi, saling curiga mencurigai dan saling percaya antara atasan dan bawahan yang berdampak pada resistensi dari bawahan. Hambatan organisasi untuk melakukan perubahan.
Menurut Richard Herker menyatakan change is not met with hot inconvenience even from worse to better. Kalimat ini menunjukkan bahwa betapa sebuah perubahan memang membuat kita melakukan hal-hal baru di luar kebiasaan kita selama ini. Walaupun arah perubahan itu membawa kita menjadi lebih baik, namun tentu saja ketidaknyamanan itu akan terjadi. Organisasi pada hakikatnya memang konservatif, secara aktif mereka menolak perubahan. Misalnya saja organisasi pendidikan yang mengenalkan doktrin keterbukaan dalam menghadapi tantangan ternyata merupakan lembaga yang paling sulit berubah. Sistem pendidikan yang sekarang berjalan di sekolah-sekolah hampir dipastikan relatif sama dengan apa yang terjadi 25 tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Terdapat sumber penolakan atas perubahan. 1. Kelembaban struktural. Kekuatan organisasional bertindak pada karyawan, mendorong mereka mewujudkan pekerjaannya dalam cara tertentu, sehingga membuat mereka resisten pada perubahan. 2. Kelembaban kelompok kerja. Kelembaban untuk mewujudkan pekerjaan dengan cara baru tidak hanya berasal dari pekerjaan mereka sendiri, tetapi juga dari kelompok sosial yang mempengaruhi kelompok kerja dalam organisasi. 3. Tantangan keseimbangan kekuatan yang ada. Jika perubahan dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang bertanggung jawab, maka mungkin akan terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan antara individu dan subunit organisasi. Hambatan untuk melakukan perubahan sistem. 1. Karyawan kurang terlibat. Gagal melibatkan karyawan dalam proses perubahan. 2. Komunikasi tidak efektif, hanya mengeluarkan pengumuman dan strategi perubahan, sementara karyawan juga ingin tahu perihal dampak dari perubahan tersebut. 3. Buruknya antisipasi pergeseran budaya. Perusahaan jangan mengabaikan perasaan karyawan terkait budaya maupun adat yang mereka anut. Terima kasih.